warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, aku Ayala dari kelompok 1. Izinkan aku memperkenalkan anggota kelompok aku. Check it out. Every year we get older and I'm still on your side. Maybe I'd give up anything to travel inside your mind. Sebelumnya mari kita simak pemahaman memenuhi janji. Memenuhi janji merupakan kewajiban dan menjadi tanda orang itu beriman atau tidak. Adapun pandangan kata janji dalam bahasa Arab adalah akad. Menurut bahasa akad berarti perjanjian atau ikatan yang kuat. Janji terbagi menjadi dua. Yang pertama ada janji kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an bahwa semua manusia tidak terkecuali pernah melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam ruh atau rahim. Dan bentuk janjinya adalah nanti jika sudah di dunia akan mengimani Allah sebagai Rabb-Nya dan berjanji menjadi hambanya yang taat. Janji yang kedua yaitu janji kepada sesama manusia. Janji kepada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan ia sepakati, baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Sekali atau beberapa kali, janji tidak ditepati, tanggung sendiri akibatnya. Ini manfaat memenuhi janji antara lain: 1. Mendapatkan predikat sebagai mutakin dan sebab tergapainya sifat mutakin. 2. Menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketentraman, serta jauh adanya konflik dan perselisihan. 3. Menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari pengambilan hak orang lain, baik dari pihak muslim atau non-muslim. 4. Dapat menghapuskan kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Gimana materinya? Sekarang lanjut wawancara ya. Oh, ada apa, Nak? Lagi sibuk apa? Makasih. Mau apa? Bisa saya wawancara? Salim dulu tuh. Gitu. Dulu. Pacarannya apa? Kamu dari mana? Saya dari 11 kuliah 3. Oke, tugas apa? Tugas Bu Hilmi. Oh, pacaran. Saya ingin mewawancara Bapak Tentang? sebelumnya Tentang? materi memenuhi janji. Oke. Sebelumnya silakan kenalkan diri Bapak. Oh, jadi saya sudah makan diri. Mm-mm. Baik. Oke, saya Panji. Saya guru olahraga di SMK Negeri 2 Depok. Ya. Jadi menurut Bapak, bagaimana pandangan Anda tentang seseorang yang mengingkari janji? Seseorang yang mengingkari janjinya itu ya seseorang yang sangat buruk ya, karena orang yang mengingkari janjinya itu berarti disebut dengan orang yang munafik ya. Orang munafik itu orang yang suka bohong. Bila dia berjanji dia tidak menepati. Itu salah satu ciri orang munafik. Jadi itu jangan ditiru, itu hal yang buruk. Selanjutnya, menurut Bapak, bagaimana pemahaman Bapak tentang memenuhi janji? Menurut saya dalam memahami janji itu gini, jadi kalau kamu bila ingin berjanji kepada seseorang, kamu harus berpikir dulu apakah kamu bisa menepati atau tidak. Jika kamu tidak bisa menepati, kamu harus bilang maaf, saya tidak bisa menepati janji, atau tidak bisa ikut atau seperti apa. Ya, jangan pernah gini loh, kebanyakan sekarang orang nggak bisa menepati janji pasti akan berkata insya Allah. Ya, jangan pernah berkata insya Allah, karena insya Allah itu 99% artinya kamu harus menepati janji tersebut. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau tidak bisa ya bilang saja tidak bisa, kalaupun bisa ya bilang saja bisa. Selanjutnya, apakah Bapak setuju dengan statement janji adalah hutang? Yes, sangat setuju. Karena orang berjanji itu harusnya dia harus menepati. Ya, jadi kalau kamu bisa berhutang ke seseorang, saya akan bayar hari ini, tapi kamu tidak menepati. Jadi terus ditagih.
Lalu, apa akibatnya jika Bapak tidak memenuhi janji? Tentu saja kalau orang yang tidak bisa menepati janji itu pasti tidak akan dipercaya lagi. Ya, artinya orang yang sudah sering berbohong, tidak menepati janji kan sering berbohong ya. Nah, pasti orang tidak akan percaya dengan orang tersebut. Ya, sekali dia bicara meskipun dia berkata baik, berkata benar atau jujur, orang tidak akan percaya. Makanya jangan pernah kamu tidak pernah menepati janji. Jadi itu adalah sesuatu hal yang sangat penting. Bisa saya bilang tadi, katakan tadi, kalau memang tidak bisa ya tidak bisa, kalau bisa ya bisa. Jadi secara jujur ya, janji itu sangat sesuatu hal yang sangat penting buat kita jalani gitu. Oke? Ada lagi? Terakhir nih Pak, Ya. tolong berikan contoh bentuk memenuhi janji yang sudah Bapak lakukan. Tapi jika Bapak tidak bisa menjawab, Contoh memenuhi janji, ya misalkan gini ya, jika ada seseorang mengajak kita pergi ke suatu tempat, ya bilang saja, misalnya katakan si Mawar ya, Mawar mengajak, bisakah Bapak pergi bersama saya ke suatu tempat yang yang lebih baik untuk kita bicara. Kalau kita sedang sibuk atau apa, kalau kita bisa, kita tidak bisa. Kalau tidak bisa, ya tidak bisa. Kita bilang maaf. Kalau kita tidak bisa, maaf, saya tidak bisa itu dengan kamu. Atau kalau kita bisa, baik, saya akan berjanji, saya akan datang pada hari itu. Jadi begitu ya. Jadi penting sekali menepati janji. Oke, ada lagi? sudah cukup Pak. Puas? Oke, baik. Terima kasih banyak ya Pak. Oke, salam sama gurunya ya. Ya. Terima kasih Bapak. Yo. Ya, halo. Aku mau izin wawancara. Boleh. Aku ada tugas dari gurunya. Siap. Sebelum Bapak namanya siapa? Nama saya Yudiansa. Bapak ngajar apa? Kalau dulu pas jadi dulu mengajar mata pelajaran bahasa Inggris. Langsung aja ya Pak. Boleh. Bagaimana pandangan Bapak tentang seseorang yang mengingkari janji? Ingkar janji ya. Ingkar janji itu sebenarnya sebagai utang ya. Jadi kalau orang ingkar janji itu tidak bagus, karena kita ketahui bahwasanya orang itu seseorang adalah omongannya, kegiatannya. Jadi kalau ketika orang sering berkata dan ingkar, itu udah nggak baik. Bagaimana pemahaman Bapak tentang memenuhi janji? Janji itu sebuah kewajiban ya. Tapi kadang di budaya kita, kadang ya maaf, kalau bertanya misalnya, bisa hadir nggak? Insya Allah. Karena insya Allah itu kalau menjadi satu bentuk apa ya? Karena orang halus. Itu sebenarnya apa ya? Sekarang orang-orang ya, padahal itu kan insya Allah harusnya ya. Kalau misalnya namanya janji itu pasti. Kalau saya dari pribadi ya, akhirnya pasti. Kalau kita janji ya, lagi. Apakah Bapak setuju dengan statement janji adalah hutang? Setuju sekali. Apa akibat jika tidak memenuhi janji? Nah, kita kan dicap sebagai pembohong pertama. Kedua, kita jadi dipercaya. Kita tidak percaya. Jadi berbohong dan tidak dipercaya. Nah, kalau ada orang sekali kecewa, pasti nanti akan kecewa. Janji mungkin janji saya sebagai apa ya, seorang suami dia ya, berjanji kan pasti seorang suami itu pasti berjanji menafkahi anak saya, istri saya. Jadi sampai detik ini alhamdulillah saya sudah memenuhi janji itu, walaupun memang belum bisa memberikan lebih ya, tapi kalau ada kecukupan insya Allah sudah saya lakukan. Kasih ya Pak. Bang, sebelumnya saya mau minta izin buat wawancara. Boleh perkenalan diri dulu, Bang? Dari kelas berapa dari sana? Nih Bang, bagaimana pandangan Anda tentang seorang yang mengingkari janji?
yang nggak sama kayak orang yang nggak boleh hutang. Soalnya karena janji itu harus ditepati, harus dibayar. Yang kedua, bagaimana pemahamanmu tentang memenuhi janji? Memenuhi janji itu harus dilakukan, soalnya kan kita udah janji sama orang, jadi nggak boleh diingkari. Terus yang ketiga, apakah kamu setuju dengan statement janji adalah utang? Setuju, karena kan janji harus ditepati, harus dibayar. Apakah akibat jika tidak memenuhi janji? Mungkin buat orang yang janji dikali bakal orang tersebut percaya lagi sama. Terus yang kelima nih, berikan contoh untuk memenuhi janji yang sudah Anda lakukan. Kalau nggak berkenan juga nggak apa-apa. Oke, gitu ya. Makasih Bang. Iya, Halo, izin wawancara. Sebelumnya namanya siapa? Nama saya Malik Sinamo. Kalau boleh tahu dari kelas berapa? Saya dari kelas 11 TKJ 1. Oke, pertanyaan yang pertama, bagaimana pandangan Anda tentang seseorang yang mengingkari janji? Seorang yang mengingkari janji adalah itu orang yang pendosa menurut saya, karena janji itu harus ditepati. Dan orang-orang yang mengingkari janji itu orang-orang yang hidupnya tidak akan tenang. Terus berikutnya, pertanyaan nomor 2, bagaimana pemahamanmu tentang memenuhi janji? Menurut saya memenuhi janji itu adalah suatu keimanan yang ada di setiap agama, dan itu juga suatu bentuk keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pertanyaan ketiga, apakah kamu setuju dengan statement janji adalah hutang? Saya setuju karena janji yang telah diucapkan oleh orang-orang itu adalah hutang yang harus dibayarkan menurut agama Islam. Pertanyaan berikutnya, apa akibat jika tidak memenuhi janji? Akibat tidak memenuhi janji adalah hilangnya percaya terhadap orang lain, dan orang lain pun susah percaya kepada kita. Pertanyaan yang terakhir, berikan contoh bentuk memenuhi janji yang sudah Anda lakukan. Saya pernah berjanji untuk mengikuti kerja kelompok di rumah teman saya, dan saya sudah melakukan janji itu. Oke, terima kasih. Aku mau minta izin namanya boleh perkenalan dulu. Nama saya Ami Amelia. Pertanyaan pertama, ada sih pandangan kakak tentang seseorang yang Mengingkari janji itu tidak boleh. Gak apa itu aja. Ya. Yang kedua ya, bagaimana pemahaman kakak tentang janji? Kalau kita sudah janji sama orang itu harus ditepati, tidak boleh diingkari. Aku lanjut ke pertanyaan ketiga. Kakak setuju nggak sih sama statement janji adalah hutang? Ya, setuju. Karena kalau kita udah janji sama orang itu seharusnya ditepatin biar kepercayaan orang itu tidak hilang. Yang keempat, apa akibat jika kita tidak memenuhi janji? Kalau bikin kepercayaan orang hilang. Terakhir, berikan contoh bentuk memenuhi janji yang sudah kakak lakukan. Tapi itu opsional, boleh dijawab. Ya, cuma jawab ya. Terima kasih banyak ya kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin untuk memberikan kesimpulan di sini terkait memenuhi janji. Dari apa yang sudah kita teliti, dari apa yang sudah kita research lebih lanjut terkait dari wawancara dan dari memperhatikan tulisan-tulisan dari penulis-penulis juga, dari buku-buku fikih dan juga dari wawancara-wawancara yang telah kita lakukan, kita mendapatkan kesimpulan bahwasanya janji merupakan sebuah hal yang mengikat individu yang berjanji. Janji merupakan sebuah hal yang harus dipenuhi dan harus dijalankan, terutama bagi kita selaku umat Islam, selaku umat yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Ma'arij, yang mana salah satu ciri-ciri orang beriman adalah walladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, yaitu mereka yang
taat dan tidak ingkar. Jadi mereka taat terhadap amanah dan janji-janjinya. Maka dari itu janji merupakan hal yang harus dipenuhi, tidak boleh diingkari, dan harus dijalankan 100% full sampai janji kita benar-benar terpenuhi dan terlaksanakan. Sekian dari video kami, semoga memuaskan. I love you. Assalamualaikum.